Ini sekelumit cerita tentang kesaksian seorang menteri yang melihat Nyoto hadir di sidang kabinet pada tanggal 6 Oktober tahun 1965. Sidang paripurna kabinet pada tanggal 6 Oktober tahun 1965 itu sendiri digelar di Istana Bogor. Pangkostrat Maijen Soeharto hadir dalam sidang kabinet tersebut. Sementara, Jenderal Abdul Haris Nasution, salah satu jenderal yang selamat dari upaya penculikan, tidak hadir dalam sidang kabinet tersebut. Ketua Partai Komunis Indonesia, PKI, Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit. Tak tampak batang hidungnya, Aidit saat itu selain sebagai Ketua PKI, di kabinet dia adalah seorang Menko merangkap Wakil Ketua MPRS. Sidang kabinet pada tanggal 6 Oktober tahun 1965 adalah sidang kabinet pertama yang digelar setelah meletusnya peristiwa Gerakan 30 September. Sidang ini digelar satu hari setelah dimakamkannya 6 jenderal dan 1 perwira pertama TNI AD yang jadi korban penculikan komplotan Gerakan 30 September di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pada sidang paripurna tanggal 6 Oktober tahun 1965, yang merupakan sidang pertama setelah gagalnya pemberontakan, Presiden Soekarno juga tidak membicarakan tentang kebijakan apa yang diambil negara dalam masalah G30S ini. Presiden Soekarno hanya mengulangi kata-kata yang diucapkan pada pidato di RRI tanggal 3 Oktober tahun 1965 dan mengharapkan para menteri bekerja seperti biasa. Meskipun demikian, ia memberi jaminan bahwa ia tidak akan terpengaruh oleh Dewan Revolusi, tulis Atmaji Sumarkijo dalam buku Mendung di Atas Istana Merdeka yang ditulisnya. Masih menurut Atmaji Sumarkijo, satu-satunya anggota PKI yang hadir dalam sidang kabinet pada tanggal 6 Oktober tahun 1965 itu hanya Nyoto, menteri negara yang diperbantukan kepada Presiden, yang dalam organisasi menjabat sebagai anggota Politbiro CCPKI. Nyoto menurut Atmaji Sumarkijo memang diperintahkan oleh Aidit untuk hadir dalam sidang tersebut. Salah seorang menteri, yakni Oi Cutat yang juga hadir dalam sidang kabinet tersebut mengungkapkan kesaksiannya saat melihat Nyoto di Istana Bogor. Menurut kesaksian dan pengamatan Oi Cutat, para menteri lain tidak ada yang berani duduk dengan Nyoto atau bercakap-cakap dengannya. Oi Cutat juga melihat Nyoto nampak amat tertekan dan letih. Oi Cutat dalam kesaksiannya yang kemudian dijadikan buku mencatat bahwa Nyoto sempat mengatakan, memang ada oknum-oknum PKI yang terlibat, tetapi juga ada oknum-oknum CIA. Menurut Atmaji Sumarkijo, bila benar, maka sebetulnya Nyoto tidak mampu menciptakan suatu pendapat pada Bung Karno dan anggota kabinetnya bahwa Gerakan 30 September adalah gerakan intern Angkatan Darat dan PKI mendukung pembersihan di dalam Angkatan Darat. Sementara kepada M.H. Lukman, Aidit juga memberi instruksi yang serupa, dan bila memang ada yang ditindak, maka cukup anggota-anggota PKI yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September. Tetapi jangan sampai PKI dibubarkan. Siapa Oi Cutat? Dikutip dari artikel yang dimuat di Wikipedia. Oi Cutat lahir pada tanggal 26 April tahun 1922 di Solo, Jawa Tengah, pada tahun 1953. Oi Cutat terpilih Wakil Presiden Partai Demokrat Tionghoa Indonesia, PDTI. Lalu pada tahun 1954, Oi Cutat bergabung dalam Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, BAPERKI. Dan sejak tahun 1960 aktif dalam Partai Indonesia, Partindo, serta menjadi salah satu pengurus pusatnya. Pada tahun 1963, Oi Cutat diangkat menjadi Menteri Negara, dan kemudian sempat menjadi salah satu anggota Kabinet Dwikora yang dijuluki sebagai Kabinet 100 Menteri. Setelah peristiwa Gerakan 30 September, Oi Cutat menjadi salah satu menteri dari belasan menteri yang ditahan tentara. Dia sempat mendekam selama 10 tahun dalam penjara. Pada tahun 1977, Oi Cutat dibebaskan dari tahanan. Kemudian pada tanggal 26 Mei tahun 1996, Oi Cutat meninggal dunia.